Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berikan satu judul yaitu Jangan Beri Kesempatan. Efesus 4 ayat 27 berkata, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus dengan berbagai-bagai nasihat. Dan salah satu nasihat yang diutarakan oleh Paulus adalah janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kata kesempatan di sini berarti tempat atau daerah. Ya, bisa diumpamakan seperti seseorang yang memberikan satu daerah, memberikan satu bagian kepada orang lain. Bisa digambarkan seperti itu. Jadi jangan beri sedikit pun bagian kepada iblis dalam hidup kita. Dalam pikiran kita, dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita. Jangan berikan bagian di dalamnya. Pikiran dan hati kita adalah sasaran utama iblis. Iblis akan berusaha untuk tinggal dalam pikiran kita, menaburkan hal-hal yang tidak baik dan berusaha menjatuhkan orang percaya. Saat kita membiarkan iblis mengambil bagian dalam pemikiran kita, maka yang terjadi adalah seperti dalam Yohanes 10 ayat 10. Ia hanya akan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bukan hal yang baik yang akan terjadi dalam hidup kita, tetapi sebaliknya, kehancuranlah yang akan terjadi. Karena itu kita akan melihat dan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, jangan beri kesempatan iblis menentukan keputusan kita. Jangan beri kesempatan iblis menentukan keputusan kita. 1 Samuel 24 ayat 5-7, juga 1 Samuel 26 ayat 8-10, di situ kita bisa melihat dua kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, orang yang mengejar-ngejarnya. Orang-orang Daud berkata kepada Daud, "Ini waktunya yang Tuhan berikan untuk kamu bisa membunuh Saul." Ya, orang-orang Daud membawa nama Tuhan. Ya, memberikan saran kepada Daud dengan membawa nama Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk kamu membunuh Saul. Membalas dendam kepada Saul, orang yang mengejar-ngejar kamu. Tetapi kita melihat Daud berkata, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud lebih mengikuti kebenaran firman Tuhan daripada mengikuti nasihat orang-orangnya, sekalipun membawa nama Tuhan. Hati-hati saat kita memutuskan sesuatu. Jangan sampai kita tertipu oleh perkataan iblis yang sepertinya sama dengan firman Tuhan, tetapi jauh berbeda, bahkan menentang firman Tuhan. Yang pertama, jangan berikan kesempatan iblis menentukan keputusan kita. Biarkan keputusan kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jangan berikan kesempatan iblis menentukan masa depan kita. Ayub 2 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. Maka berkatalah istrinya kepada Ayub, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Istri Ayub berkata kepada Ayub, "Sudah tidak ada masa depan lagi untuk kamu, Ayub.
Anak-anakmu sudah mati, ternakmu, harta bendamu, semua sudah habis dijarah orang. Istri Ayub seolah-olah berkata seperti ini, kita sudah habis Ayub, lebih baik kita mengutuki Allah kita dan mati. Sudah tidak ada masa depan lagi untuk kita. Tetapi Ayub menolak kata-kata yang melemahkan tersebut. Karena Ayub tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupnya dan keluarganya. Dan Ayub tahu bahwa rencana Tuhan pasti yang terbaik atas hidupnya. Karena itu Ayub dapat menyatakannya dalam Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, karena Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah keyakinan Ayub bersama Tuhan, kepada Tuhan. Seringkali juga hal ini terjadi dalam hidup kita. Iblis akan berusaha terus menjatuhkan percaya kita, semangat kita, keyakinan kita tentang masa depan kita. Terutama dalam keadaan pandemi ini, ya iblis terus melancarkan seluruh perkataan yang melemahkan, bahwa karena pandemi ini kita tidak bisa melihat masa depan. Bagaimana pekerjaan saya nanti ke depannya? Bagaimana keluarga nanti, anak-anak saya nanti? Ya bagaimana keuangan saya nanti? Ini yang selalu terus digaungkan oleh iblis dalam kehidupan kita. Melemahkan iman kita untuk menatap masa depan. Tetapi kita mau kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Bahwa Tuhan memegang kehidupan kita, juga memegang masa depan kita. Kita akan melihat masa depan kita gilang gemilang. Ya. Bersama Tuhan kita akan dapat mencapai masa depan yang sempurna. Yang ketiga, jangan berikan kesempatan iblis menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Satu kisah dalam Lukas 7 ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Saat Yesus diundang makan oleh Simon orang Farisi, di situ seorang perempuan yang terkenal berdosa datang di kaki Yesus, menangis di kaki Yesus dan mencium kaki Yesus. Lalu kita melihat respon daripada Simon orang Farisi ini. Ia berkata dalam hatinya, kalau Yesus ini nabi, orang benar, hamba Tuhan, pasti ia tahu bahwa perempuan yang menjamahnya ini adalah perempuan berdosa. Dan ia pasti tidak akan mau dipegang oleh perempuan berdosa. Inilah dalam pemikiran Simon orang Farisi. Ia merasa bahwa orang berdosa tidak pantas memegang seorang nabi, orang benar. Tetapi berbeda dengan tanggapan Yesus dalam Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya. Hal ini juga harus menjadi prinsip dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan yang menentukan adalah kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya, jangan pernah terima atau percaya tuduhan-tuduhan iblis dalam hidup kita. Ya, seperti gambaran Simon orang Farisi ini. Ia merasa orang berdosa tidak pantas dekat orang benar, bahkan menjamah orang benar. Tetapi Yesus berkata sebaliknya, ia pantas dan ia pantas diampuni. Ya, iblis selalu membuat kita merasa tidak layak, membuat kita tidak pantas dekat Tuhan, tidak pantas melayani Tuhan. Tetapi kita melihat Tuhan Yesus menerima siapapun dan apapun keadaannya. Ya, puji Tuhan, kita melihat tiga hal ini. Jangan beri kesempatan iblis menentukan keputusan kita. Jangan beri kesempatan iblis menentukan masa depan kita. Jangan beri kesempatan iblis menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan untuk kita bersama. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini
yang mengingatkan kami untuk kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis dalam hidup kami. Tetapi kami memberikan hidup kami untuk dipimpin Tuhan dan firman Tuhan sepenuhnya. Terima kasih, berkati seluruh gerejamu, seluruh sidang jemaatmu dimanapun berada. Tuhan memberkati keluarga, pekerjaan, dan studi seluruh sidang jemaatmu. Terima kasih Tuhan, kami sambut sepanjang hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap